sekali lagi, aku nggak ada afiliasi politik apapun dengan partai yang lambangnya banteng. Ini Chicago Bulls, lagi-lagi nih Chicago Bulls. Kenapa aku harus disclaimer? Karena aku mau bahas politik. Wallahi ya, nggak ada afiliasi dengan partai politik yang lambangnya ini, apa namanya, Bulls ini. Nggak ada dong, apalagi partai yang awalnya P. Ya semua partai awalnya P deh kayaknya. Aku bakalan bahas beberapa hal kali ini teman-teman. Karena ini eskalasinya udah mulai naik. Alam tercermin di situ. Kemudian akan terefleksikan di dalam kehidupan kita yang akan datang. Makanya sebagai orang Jawa, ojo gumunan, ojo kagetan. Jangan gampang heran, jangan gampang kaget. Makanya kita harus siap-siap dengan pembacaan alam. Apa sih yang mau kita bahas? Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Jadi gini latar belakangnya teman-teman. Aku kemarin itu sempat perjalanan panjang hampir 3 minggu lah, hampir 3 minggu untuk menjelajahi beberapa tempat-tempat yang dianggap mempunyai titik-titik energi. Kenapa kok dianggap mempunyai titik-titik energi? Ya karena ternyata tempat itu dibangun candi itu loh, didirikan candi atau didirikan tempat keramat, bukan makam keramat. Nanti aku bongkar makam-makam keramat yang palsu. Nah gitu jadi teman-teman. Jadi aku beberapa kali mengunjungi beberapa situs candi ya, terlebih kan aku punya ini teman-teman. Aku punya janji sama kalian yang para viewersnya Kisah Dunia Lain, para subscriberku. Aku bakalan ngeluh ke makhluk lain selain aku, selain kita manusia, bahwa gimana sih Indonesia kok gini-gini aja, gimana sih Indonesia kok gini-gini aja terus, kok makin-makin nggak bener nih kayaknya, rasa-rasaku loh ya, rasa-rasaku, nggak tahu kalau rasa-rasanya orang lain. Nah, aku nggak ngeluh sama jin, nggak. Makhluk lain kan yang dianggap makhluk lain bisa aja rumput, bisa aja batu, bisa aja air dan lain sebagainya. Karena kan mau nggak mau mereka juga warga Indonesia, warga negara yang disebut Indonesia ini dari kesepakatan bapak-bapak pendiri bangsa. Eh, Mereka juga punya hak loh teman-teman. Mereka juga punya hak bahwa mereka ini harus dikelola dengan benar, karena sekali lagi manusia adalah khalifatul fil ard, pengelola bumi ini. Maka harus dikelola dengan cara yang benar teman-teman. Kalau ibu kota Majapahit itu adalah Trowulan, ibu kota politiknya, maka ibu kota untuk spiritualnya itu adanya di sini, ada di Penataran. Makanya dari nama Candi Palah yang dulunya oleh Kertajaya dinamakan Candi Palah, itu ada prasastinya, nanti kita cek prasasti Palah. Tapi kenapa namanya jadi Penataran? Ya memang tempat ini untuk penataran spiritual, untuk tempat-tempat penataran spiritual. Setelah aku sambat ya teman-teman, dalam arti aku itu sambat itu meditasi, bilang sama mereka, wahai makhluk-makhluk yang lain, wahai makhluk-makhluk yang lain yang ada di tempat ini, kalian yang menyaksikan tanah ini dari zaman dulu, dari era-era leluhur-leluhur kita zaman dulu, mungkin zaman sepi manusia di tanah Jawa masih bisa dihitung. Kemudian kalian yang menjadi saksi berbagai kerajaan melewati masa-masa kejayaan dan keruntuhannya, masa-masa konfliknya, kalian sepertinya masih dikelola dengan benar. Tapi kali ini ada sesuatu yang harus dibenerin nih rasa-rasanya di Indonesia ini. Jadi aku gugah lah, gugah Bawono, menggugah bumi, ibaratnya seperti itu. Ayo bareng-bareng kita kita berdoa kepada Tuhan, bareng-bareng kita berdoa kepada Tuhan agar Suro Diro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti, keberanian, diro, darah, Joyo Ningrat, kemenangan dan kemuliaan akan lebur dengan pangastuti, dengan budi yang baik, dengan keluhuran kita. Ya tentu aja dengan ilmu, teman-teman. Pasti kalau ilmu itu nggak boleh ketinggalan, teman-teman. Ya ilmu dulu baru adab, itu aliranku. Aku bisa jelaskan sama kalian kenapa ilmu dulu baru adab. Nggak ada orang berilmu yang nggak beradab, nggak ada. Iya,
Sang Prabu Sri Haji Joyoboyo adalah Raja Kediri. Dulu namanya Kerajaan Kadiri atau Memenang Kadiri. Beliau memerintah dengan arif dan kebijaksananya. Akhirnya beliau di sini adalah lokasi kerajaan juga. Nah, kemudian pas waktu aku menjelajah ya, menjelajah itu, kalian bisa cek di playlist Jelajah Nusantara, mulai dari Ken Dedes dan lain sebagainya. Aku mendapatkan sinyal-sinyal khusus, teman-teman, sinyal-sinyal khusus bahwa ternyata akan terjadi banyak manuver-manuver politik. Indonesia akan mengalami pembersihan. Ternyata yang membersihkan Indonesia nantinya itu adalah anak-anak muda, teman-teman. Orang-orang muda yang benar-benar membersihkan Indonesia, ibaratnya dibilas sampai bersih, sampai kinclong, teman-teman. Seperti itu. Karena kesadaran kolektif anak-anak muda zaman sekarang ini, menurut petunjuk yang aku dapatkan di beberapa tempat, ternyata secara mentalnya ini mereka nggak terlalu vokal aja. Yang vokal itu biasanya yang udah tua-tua aja. Tapi nanti yang tua-tua ini, mereka lah yang akan menggerakkan jiwa-jiwa muda. Jangan salah, teman-teman. Kalau jiwa muda ini udah bergerak, paling nggak mahasiswa lah. Makanya sebentar sebelum ke mahasiswa, makanya pola didik Indonesia ini salah. Kan zaman dulu dikasih tahu, kamu kuliah yang bener, jadi mahasiswa biar apa? Biar nanti punya kerjaan. Nah, ternyata hari ini lagi mau demo nih, mahasiswa lagi mau aspirasi. Terus habis itu disamperin sama orang-orang yang berkepentingan untuk apa? Merepress demo itu. Akhirnya apa yang ditawarkan? Udahlah, kamu nggak usah demo, nanti kamu kerja di sini aja, nanti kamu kerja jadi ini aja, jadi itu aja. Iya kan? Makanya mindsetnya nggak boleh gitu lagi. Kita harus benar-benar punya apa ya? Punya acuan tentang sebenarnya yang bagus sama yang baik sama yang batil itu seperti apa sih. Kita harus punya acuan seperti itu. Mungkin memang banyak orang-orang yang apa namanya pandangannya bias. Mungkin aku juga bias, tapi paling enggak kumpulkan data-data, kumpulkan ilmu dan fakta-fakta seperti itu. Supaya apa? Supaya kita dapat menganalisa, at least kita menganalisa dari jauh. Sorry ya, aku nggak ada urusannya sama pemerintahan Indonesia. Mau pemerintah ya, pemerintah sekali lagi. Mau pemerintah baik, mau pemerintah nggak baik, aku nggak ada urusan tentang itu. Tapi kalau itu menyangkut tentang masyarakat manusianya ya. Nah ini tanahku ya teman-teman, ini tanahku. Maksudnya tanah yang dihuni sama leluhur-leluhurku juga, yang dikelola sama mereka. Sekarang diwariskan ke aku. Nanti anak-anakku, cucu-cucuku itu juga akan di sini loh teman-teman. Gimana nanti kalau ternyata udah salah kelola tempat ini atau negeri ini sudah salah kelola, ya aku ikut nggak terima. Makanya aku apa namanya berinisiatif seperti itu. Akhirnya nanti yang akan terjadi adalah jika Joko Tingkir ini adalah muridnya Sunan Kalijogo, maka Aryo Penangsang ini adalah muridnya Sunan Kudus. Nah, berkali-kali ya mereka ini mempunyai konflik-konflik tertentu, konflik-konflik yang tentunya berhubungan dengan adanya legitimasi kepemimpinan di Pulau Jawa, teman-teman. Nah, ini aku langsung belak-belakan aja ya, Nanti ada gunung di Jawa Tengah yang akan meletus, teman-teman. Gunung di Jawa Tengah yang akan meletus. Erupsinya mungkin bisa besar, moga-moga enggak ya. Bisa besar, tapi moga-moga enggak. Itu akan meletus, disusul dari timur. Nah, ini Pulau Jawa apa tempat lain, aku nggak kasih tahu. Tapi pokoknya itu saling menyusul nggak lama. Setelah itu akan ada eskalasi politik. Akan ada banyak tokoh yang aku sebut banyak itu lebih dari 10 jari kalian pokoknya. Akan ada banyak tokoh yang bergerak ke satu presiden Prabowo. Geraknya bukan buat apa-apa, teman-teman. Itu geraknya untuk menyampaikan aspirasi. Nah, nanti yang akan terjadi adalah kembali pilihannya, aku bilangkan sama kalian bahwa presiden itu harusnya, pimpinan negara itu harusnya menjadi pusaka Indonesia. Ya nanti kita lihat pusakanya mau dibikin seperti apa atau mau gerak gimana. Masih mau apa namanya? Pakai taktiknya dia yang bisa kemungkinan taktiknya pusaka tersebut
kemungkinan bisa jadi bumerang kalau kalah cepet, atau bisa dobrak dengan cepat. Jadi lekas terlaksana seperti itu. Lekas terlaksana apa? Tahluka. Tahluka itu apa namanya? Ya kalau ada yang busuk-busuk itu singkirin lah, udahlah kayak gitu. Pembusukan, udah pembusukan disingkirkan. Tahluka, pembusukan singkirkan. Nah gitulah teman-teman. Tergantung dia nanti. Kalaupun seumpamanya amit-amit ya. Kalaupun seumpamanya presiden nggak bergerak ke arah yang benar, pemimpin nggak bergerak ke arah yang benar, nanti akan ada kok yang bergerak untuk membenarkan. Tuhan tentunya. Nggak tahu Tuhan ngasih ilhamnya ke siapa, ngasih wahyunya ke siapa, nanti nggak paham. Saat kemudian Raja Semaratungga memutuskan untuk turun dari tahtanya, akhirnya mau nggak mau Pramodawardhani ini naik ke tahta. Tapi dikala kenaikan tahta untuk mewarisi kekuasaan Medang yang sangat luar biasa luas dan mulia ini pasti ada pengganggu. Akhirnya datanglah serangan. Kita bisa bicarakan lain kali ya serangannya oleh Bala Putra Dewa dari wangsa yang sama atau dari dinasti yang sama, yaitu dinasti Sailendra. Nah kemudian kalau benar yang dilakukan, maka nanti presiden akan mengalami repress itu akan mengalami pressing dari berbagai arah karena kesepakatan yang dibangun negara Indonesia, pemerintah Indonesia pada waktu kemarin, aku nggak sebut kemarin, kalian tahu lah ya, pada waktu kemarin itu sudah ibaratnya menggadaikan negara teman-teman. Gimana nggak menggadaikan negara? Kalau dulu ada Freeport yang ditandatangani oleh Bung Karno, ingat ya teman-teman kalian browsing, Freeport itu ditandatangani oleh Bung Karno. Kemudian sekarang di Indonesia Timur, di Morowali itu ternyata isunya ada negara dalam negara. Nah itu nanti bakalan bahaya. Kemarin Menhan sempat ke sana, soalnya Pak Safri sempat ngecek ke sana dengan pasukan lengkap. Ya udah, aku sih berdoa supaya ya kita doakan sama-sama ya, semoga pemimpin Indonesia bisa mengambil jalan yang benar menurut kebenaran yang hak, menurut kebenaran yang benar-benar ideal untuk semua orang. Paling nggak jangan benernya sendirilah, paling nggak bener buat banyak orang, atau kalau bisa ya kebenaran yang mutlak menurut Tuhan. Jadi itu susah sih kalau kebenaran menurut Tuhan. Tapi ya aku berharap moga-moga Indonesia baik-baik aja. Aku yakin kalian semua juga berharap seperti itu. Karena kalau ada apa-apa yang repotkan kita juga teman-teman. Nah, doain ya. Bismillah, semoga kita bisa melewati bulan Ramadan dengan baik. Sampai di sini dulu episode kali ini. Kita bakalan bahas yang lain. Kayaknya aku bakalan jarang-jarang lah bahas politik. Karena mungkin bisa jadi. Nanti aku aku nggak mau bocorin di konten lah. Ya seperti itu aja. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.